Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang, yaitu mari belajar bersama tentang tata cara pengurusan jenazah. Yang pertama, kewajiban terhadap orang sakit. Yang kedua, menghadapi orang yang mutadar. Yang ketiga, hal yang harus dilakukan terhadap jenazah. Dan yang terakhir, kewajiban yang berhubungan dengan jenazah. Berikut tata cara pengurusan jenazah. Menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit hukumnya sunnah. Salah satu tujuan menjenguk orang sakit adalah untuk menghibur yang bersangkutan karena kegembiraan dapat menghilangkan kesedihan dan meringankan perasaan sakit yang dideritanya. Adab menjenguk orang sakit. Adab menjenguk orang sakit yang pertama yakni menenangkan kepada orang yang sakit tentang penyakit yang dideritanya dan memberikan semangat untuk sembuh. Adab menjenguk orang sakit berikutnya yakni duduk di dekat kepala orang yang sakit tersebut sambil mengusap kepala dan membacakan doa. Adab menjenguk orang sakit berikutnya yaitu meletakkan tangan pada wajah dan perut orang sakit. Saat menjenguk orang sakit, Muslim juga dianjurkan membacakan doa untuk kesembuhan. Yang terakhir, sebagai bentuk keprihatinan juga dukungan moral serta motivasi dan doa, ada baiknya ketika menjenguk orang sakit membawa buah tangan. Hal ini juga disunahkan dan sudah menjadi tradisi di masyarakat Indonesia. Menghadapi orang yang mutadar. Apabila seseorang berada di samping orang sakit yang akan meninggal dunia, hendaklah ia melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, menyebutkan kebaikan-kebaikan Allah terhadap hambanya seperti Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan lain sebagainya. Kedua, membacakan surat Yasin, mendoakan dan memintakan ampun atas dosa-dosanya. Ketiga, hadapkan orang tersebut ke arah kiblat, miringkan ke kanan, dan wajahnya mengarah kiblat, atau dalam posisi menelentang dengan kakinya mengarah ke kiblat. Tinggikan sedikit kepalanya dengan bantal agar wajahnya mengarah kiblat. Langkah selanjutnya mentalkinkannya dengan kalimat La ilaha illallah yang diucapkan dengan lembut dan jelas dan tidak terlalu sering atau cepat agar tidak membingungkan. Kalimat tauhid ini dibisikkan kepadanya dengan harapan semoga akhir hayatnya dapat mengucapkan kalimat tauhid itu dengan lancar. Bila dia telah mengucapkan kalimat tauhid tersebut dengan jelas, maka biarkanlah dia, jangan diselingi lagi dengan perkataan yang lain. Tetapi bila dia telah mengucapkan kata-kata selain kalimat tauhid tersebut, maka talqin lagi dengan kalimat itu, La ilaha illallah. Hal-hal yang harus dilakukan terhadap jenazah. Seseorang diyakini wafat baik atas petunjuk dokter ataupun orang lain yang berpengalaman, maka yang hendaknya dilakukan oleh seorang muslim terhadap jenazah yang telah meninggal adalah: pertama, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang kedua, segera pejamkan matanya, rapatkan mulutnya, kalau perlu diikat dengan kain kerudung dan letakkan tangan kanan di atas tangan kiri seperti tangan orang sholat. Ketiga, sucikan jenazah dari najis dan lepaskan perhiasan emas, perak yang melekat di tubuhnya jika ada. Angkat dan tidurkan menghadap kiblat di tempat yang tersedia agar jenazah terhindar dari kelembapan tanah. Kelima, letakkan pemberat di atas perut jenazah tersebut agar perut jenazah tidak membesar.
Keenam, menyelesaikan hutang piutang jenazah. Selanjutnya, menetapkan ahli waris yang akan menanggung hutang-hutangnya atau yang berhak menerima waris darinya. Yang terakhir, mengusahakan penyelenggaraan jenazah secepatnya dan mendoakan jenazah, memohonkan ampun atas dosa-dosanya. Memandikan jenazah. Siapakah yang memandikannya? Orang yang berhak memandikan jenazah adalah pihak keluarga. Jika pihak keluarga tidak ada yang sanggup untuk memandikan jenazah, maka keluarganya berhak memanggil siapa saja yang dapat dipercaya, yaitu pemuka agama. Hal yang harus disiapkan oleh orang yang memandikan jenazah yaitu masker, sarung tangan, celemek, dan sepatu boot. Menyiapkan air dan daun bidara atau sabun di dalam bejana air. Menyiapkan kapur barus dan air. Kapur barus batangan. Jika 4 liter air ditambah 2 batang kapur barus. Jika 8 liter air ditambah 4 batang kapur barus. Jika 12 liter air ditambah 6 batang kapur barus. Jika 16 liter air ditambah 8 batang kapur barus. Jika 20 liter air ditambah 10 batang kapur barus. Petugas yang memandikan jenazah harus menggunakan masker. Gunanya untuk menghindari bau yang tidak enak dan menghindari penyakit tertular. Sarung tangan, gunanya supaya tidak tertular penyakit dari jenazah. Sepatu boot dan celemek. Persiapan sebelum memandikan jenazah. Tutup jenazah menggunakan kain. Jenazah dibawa ke tempat yang tertutup. Gunakan meja yang ada lubangnya agar kotoran bisa langsung turun ke bawah. Posisi jenazah harus terlentang. Selanjutnya, melepas pakaian jenazah. Jika jenazah masih lemas, baju jenazah dibuka biasa. Dengan cara bagaimana? Satu orang memegang kain penutup jenazah yang berada di bagian kepala. Satu orang memegang kain penutup jenazah yang berada di bagian kaki. Satu orang lagi melepas baju jenazah dan hanya orang ini yang dapat melihat saat membuka baju jenazah. Jika jenazah sudah kaku, baju jenazah mulai digunting dari bagian bawah lengan, kemudian dari kaki bagian bawah. Selanjutnya, siapkan air untuk proses memandikan jenazah. Berikut ini air yang sudah dicampur dengan daun bidara dan air yang sudah dicampur dengan kapur barus. Petugas yang memandikan jenazah berjumlah 4 orang. 2 orang bertugas memegang penutup jenazah dan 2 orang bertugas memandikan jenazah. Dalam memandikan jenazah, bersihkan kotoran jenazah terlebih dahulu. Pertama, bersihkan lubang-lubang di bagian kepala, membersihkan mata, telinga, dan hidung. Kedua, membersihkan kotoran perut dari dada sampai dengan perut bagian bawah dengan cara ditekan secara perlahan. Ketiga, membersihkan bagian dubur menggunakan handuk waslap. Selanjutnya, mewudukan jenazah. Pertama, membasuh bagian wajah. Kedua, mengusap tangan kanan jenazah. Kemudian yang kiri. Ketiga, mengusap kepala jenazah. Keempat,
membasuh kedua kaki kanan dan kiri. Selanjutnya, memandikan jenazah. Dalam memandikan jenazah, sunnah total siramannya adalah ganjil. Siraman dari bagian kepala secara perlahan dengan perhitungan ganjil. Setelah semua basah, kemudian disabuni dan dikeramasi. Tubuh jenazah dimiringkan ke kanan, disiram, kemudian disabuni dan digosok. Tubuh jenazah dimiringkan ke kiri, disiram, kemudian disabuni dan digosok. Setelah selesai, kemudian dibilas sampai bersih dan dibilas terakhir dengan menggunakan air kapur barus. Kemudian handuk atau kain yang terbentang di atas jenazah ditutupkan dan dihandukkan ke tubuh jenazah. Kemudian kain yang basah disingkirkan dan diganti dengan kain yang baru. Setelah semuanya selesai, jenazah siap dikafani. Mengafani jenazah. Pertama, siapkan kain kafan 4 lapis. 3 lapis sesuai dengan panjang jenazah ditambah 40 cm dan 1 lapis lagi untuk baju, tutup kepala, dan kain pinggang. Selanjutnya, siapkan juga pengikat jenazah 3 potong sebesar lebih kurang 5 cm dengan panjang secukupnya. Berikut ini pelaksanaan mengafani jenazah. Yang pertama, 3 utas tali yang telah dipersiapkan diletakkan masing-masing arah kepala, arah perut, dan arah kaki jenazah. Selanjutnya, kain kafan dihamparkan atau direntangkan sehelai-sehelai 3 lapis bagi perempuan dan ditaburkan di atas setiap lapis itu harum-haruman. Selanjutnya diletakkan penutup kepala untuk jenazah perempuan. Letakkan ijar atau kain pinggang. Jenazah diletakkan di atas hamparan kain tersebut, kedua tangannya diletakkan di atas dada, tangan kanan di atas tangan kiri, seperti sholat. Kemudian pakaikan izar dan tutup kepala. Setelah itu, dibungkus atau dibalut dengan rapat. Kain sebelah kiri berada di atas seperti mengancingkan baju. Selanjutnya, jenazah diikat dengan tali yang sudah disiapkan kuat-kuat, tetapi mudah untuk dibuka atau dilepaskan. Ujung ikatan berada di sebelah kiri dan taburkan jika ada minyak wangi pada tubuh tempat anggota sujud seperti muka, kedua telapak tangan, lutut, dan ujung kaki. Selesai dibalut dan diikat, jenazah sudah siap untuk disolatkan. Mensolatkan jenazah perempuan. Usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muma lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Allahumma ghfir laha warhamha wa afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa aghsilha bil ma'i was salji wal baradi wa naqqihi minal khotoya kama yunaqqas sawbul abyadu minad danas wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawzan khairan min zawziha wa adkhilhul jannata wa izhu min azabil qabri wa min azabin nar. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la tahtinna ba'daha waghfir lana wa laha wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Memakamkan jenazah. Tata cara menguburkan jenazah. Langkah pertama disunahkan membawa jenazah oleh 4 orang laki-laki. Pejalan kaki boleh berada di depan atau di belakangnya, sedangkan pengendara sebaiknya berada di belakang. Kedua, kuburan harus digali dalam, luas, dan bagus. Kedalaman kuburan kurang-kurangnya 150 cm. Pada bagian kanan jenazah yang mengarah kiblat dibuat lahat. Lahat lebih baik daripada syak atau galian yang sama, namun letaknya di tengah bukan di pojok kanan. Ketiga, arah masuk jenazah sebaiknya dari arah kaki, kemudian terus maju ke arah kepalanya. Saat memasukkan jenazah ke liang lahat, dianjurkan membaca doa, Bismillahi wa ala millati Rasulillah, yang artinya dengan nama Allah dan atas agama Rasulnya. Keempat, jenazah diletakkan miring ke kanan menghadap kiblat dan menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur. Kelima, dianjurkan untuk menaruh tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan. Selanjutnya melepaskan simpul tali pengikat kain kafan dan mengumandangkan azan. Khusus jenazah perempuan ada anjuran untuk membentangkan kain di atas kubur pada saat proses penguburan. Para hadirin baru disunahkan duduk saat jenazah sudah selesai ditimbun. Selanjutnya memohonkan ampun kepada si mayit. Dari Utsman ibnu Affan yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW apabila telah selesai dari mengebumikan jenazah, maka beliau berdiri di kuburannya dan bersabda, mohonkanlah ampun bagi saudara kalian dan mintakanlah keteguhan membuatnya, karena sesungguhnya sekarang ia akan ditanyai. Hadis riwayat Abu Daud. Langkah terakhir bagi yang menghadiri proses pemakaman, dianjurkan menebarkan sedikit tanah ke arah kepala jenazah sebanyak 3 kali. Pak Tani pergi ke sawah, pulang-pulang membawa ikan. Jika tutur kata kami banyak yang salah, mohon kiranya untuk dimaafkan. Minum sirup dengan selasih. Sekian, terima kasih. Pak Taufik menjahit kopiah dijahit keldu yang utuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.